البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-babur rabi' wal ishrun. Bab yang ke-24. Idza hadat fi syahrin salasahiyat. Kalau ada seorang wanita haid dalam 1 bulan sampai 3 kali, berarti intervalnya pendek-pendek mungkin ya. 5 hari cuti, 5 hari berhenti, kemudian mungkin 5 hari suci, kemudian 5 hari haid lagi, kemudian 5 hari suci lagi. Misalkan dalam sebulan mengalami 3 kali, apakah ini boleh diterima pendapat ini? Ya, inilah yang dibahas. Kemudian wa ma yusaddaqun nisa'u fil haid. Ini kalau di dalam cetakan yang lain ini masih tajuknya. Dan bagaimana data atau pernyataan atau persaksian yang dengan itu wanita boleh dibenarkan kalamnya, boleh diterima. Fil haid dalam masalah haid, wal hamil dalam masalah kehamilan. Maksudnya bagaimana? Ini terkait mungkin dengan masalah muasyaratuz zaujat, yaitu pergaulan suami istri. Misalkan seorang suami mentalak istrinya dan tentunya ada masa iddah. Ternyata istrinya tahu ini suaminya kaki pukul, jahat. Istrinya ingin segera lepas dari suaminya itu, maka istrinya lapor ke hakim mengatakan, wahai tuan hakim, saya ditalak oleh dia dan ini saya sudah selesai iddah. Kenapa sudah selesai iddah? Iya, ini saya sudah haid 3 kali, berarti iddah selesai. Lalu suaminya datang mengatakan, wahai tuan hakim, saya mentalak dia sebulan yang lalu, takkan dalam sebulan haid 3 kali. Ini misalkan ada persengketaan seperti itu. Suaminya merasa ini baru sebulan, dia masih istri saya lah, takkan iddah secepat itu selesai. Istrinya mengatakan memang sebulan, tetapi dalam sebulan saya sudah haid 3 kali. Nah, hakim harus pandai-pandai untuk melihat siapa yang dusta dan siapa yang benar. Ini pembahasannya, contohnya. Demikian pula masalah kehamilan. Misalkan ada seorang wanita yang mengklaim ini suami saya mentalak saya. Suaminya mungkin gantian, suaminya baik, tapi istrinya memang sudah tergoda dengan lelaki yang lain, membuat suaminya marah, kemudian suaminya mentalak. Kemudian istrinya mengklaim kepada hakim, ini saya dalam keadaan hamil waktu itu dan sekarang sudah keguguran, sudah selesai. Jadi iddah selesai dengan adanya kelahiran itu, walaupun anak mati dan sudah dikubur, misalkan kan. Sementara suaminya mengatakan, wahai tuan hakim, tak mungkin, ini baru beberapa bulan, takkan. Atau mungkin istilahnya baru 4 bulan, takkan tahu-tahu dia sudah hamil dan keguguran, berarti iddah sudah selesai. Bagi saya iddah masih ada. Nah, maka ini yang dibahas di dalam bab ini. Apakah informasi dari wanita ini diterima oleh hakim atau tidak diterima, baik terkait dengan masalah haid ataukah terkait dengan masalah kehamilan itu. Wa fi ma yumkinu minal haid, di dalam masa yang memungkinkan untuk haid, yaitu haid sampai 3 kali sehingga masa iddahnya selesai. Lalu asar-asarnya, ini nanti disebutkan asarnya oleh beliau. Liqaulillahi ta'ala, pembahasannya ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dan tidak halal bagi para wanita tadi untuk menyembunyikan, merahasiakan apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka. Kalau memang hamil, memang mengandung, cerita ini saya sedang hamil, saya sedang mengandung, misalkan. Atau mengatakan tidak ada kehamilan, bahkan saya ini haid sudah sampai sekian kali, misalkan yang di rahimnya itu adalah berupa darah haid dan sudah keluar. Tidak boleh itu dirahasiakan karena ini akan terkait dengan masalah iddah.
atau masalah-masalah yang lain. Lihat peristiwanya seperti apa. Yang diinginkan apa itu? Yang diinginkan adalah bahwasanya ayat ini telah ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullahu ta'ala, ini terkait dengan masalah kehamilan atau masalah haid. Dua-duanya tidak boleh dirahasiakan, dia harus cerita. Kalau memang ada persengketaan terkait dengan mungkin apa hakim, cerita ke hakim, ini yang betul memang demikian dan demikian. Baik. Atau kalau tidak ada masalah apa-apa ya cerita ke suaminya, ini saya sedang haid, jadi abang bersabar. Atau apa mengatakan ini saya sedang hamil dan ini sudah kurang lebih sudah seminggu misalkan, atau kalau di Indonesia bilang apa, sudah sepekan misalkan. Nah, cerita ke suaminya sehingga mulai dihitung, diperkirakan ini nanti pada bulan kesekian perlu ke dokter atau apa dan seterusnya. Tidak boleh dirahasiakan itu. Baik. Kemudian ayat ini akan ditafsirkan berdasarkan asar-asar yang ada. Kata Imam Al-Bukhari, wa yudhkaru an Aliyin wa Syuraih, diceritakan dari Ali dan Syuraih. In ja'at bi bayyinah, kalau wanita tersebut datang dengan membawa bukti, min bitanati ahliha, dari orang terdekat, orang yang dekat dari keluarganya, mimman yurda dinuh, dari kalangan orang yang agamanya diridhoi, annaha hadat salasan fi syahr, bahwasanya memang wanita ini haid 3 kali, yaitu sampai 3 kali haid dalam 1 bulan. Suddiqat, maka dakwaannya, pengakuannya itu dibenarkan, yaitu diakui. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Cuma apa jalurnya itu dari Asy-Sya'bi, dari Ali. Jadi Asy-Sya'bi bercerita, dan juga selain Imam Ad-Darimi ada beberapa sanad yang lain. Intinya adalah Asy-Sya'bi dari Ali. Asy-Sya'bi mengatakan ada seorang wanita yang melaporkan kepada Ali bin Abi Thalib di masa pemerintahan Ali, bahwasanya dia ini ditalak suaminya dan dia telah haid sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Intinya apa? Saya sudah bukan istri dari orang itu, saya ingin bebas. Maka Ali berkata kepada Syuraih, hendaknya engkau yang menjadi hakim. Memang Syuraih hakim di masa pemerintahan Ali, engkau hakimi masalah ini. Maka kemudian Syuraih mengatakan, bagaimana saya menjadi hakim dalam masalah ini sementara Anda ada? Maka Ali mengatakan, tak mengapa, engkau jadi hakim, nanti aku yang akan menilai. Yaitu si guru menyuruh muridnya, coba berfatwa menjadi hakim. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau keliru akan diperbaiki, akan dikoreksi. Maka Syuraih mengatakan, kalau memang wanita ini dengan pengakuannya itu dalam sebulan dia haid 3 kali, dia mampu mendatangkan bayinah. Bayinahnya seperti apa? Kata beliau di sini, yaitu dia mendatangkan saksi dari kalangan keluarga terdekat tentunya, yaitu wanita yang memang menyaksikan bahwasanya orang ini, wanita yang ini memang dia sudah haid sebanyak 3 kali dalam sebulan. Saksinya memang wanita yang diakui agamanya memang baik, bukan jenis penipu, bukan kaki rasuah, senang menerima rasuah atau apa. Nah, kalau memang ada saksi yang seperti ini, maka memang diterima itu. Berarti dakwaan wanita tadi adalah benar. Sehingga dengan itu masa iddah selesai, berarti dia sudah bainah, sudah terpisah dari suami tadi. Suaminya tak boleh lagi untuk merujuk. Wanita ini bebas untuk kawin dengan lelaki yang lain yang disukainya. Ada takwil dari ulama yang lain. Sebagian ulama itu menakwilkan bahwasanya wanita kedua yang menjadi saksi itu tidak harus betul-betul melihat adanya haid 3 kali, tetapi wanita yang menjadi saksi cukup mengatakan bahwasanya yang saya tahu keluarga ini memang haidnya cepat.
dalam sebulan memang mereka sering haidnya itu, keluarga si wanita ini dalam sebulan boleh haid sampai 3 kali. Jadi kalau wanita yang ini mengakui seperti itu, mendakwakan dirinya haid 3 kali dalam sebulan, ini bukan sesuatu yang aneh. Baik, nah itu cukup bagi sebagian hakim, itu cukup. Tetapi yang dirajihkan oleh Al-Hafidz, dilihat dari riwayat-riwayat yang banyak terkait dengan fatwa Ali dan Syuraih tadi, bukan sekedar wanita kedua ini bersaksi tentang kebiasaan keluarga itu, tapi memang dia menjadi saksi atas wanita itu. Memang betul-betul dia tahu wanita yang ini, wallahi saya tahu memang dia itu dalam 1 bulan dia haid 3 kali. Baik, mana yang lebih berhati-hati? Jelas yang lebih berhati-hati adalah yaitu dohir dari riwayat Ali dan Syuraih. Memang wanita kedua ini bersaksi dengan nama Allah. Memang saya tahu wanita yang pertama ini dia memang sudah haid 3 kali dalam sebulan. Adapun sebagian hakim yang lain mengatakan tidak bersaksi secara langsung pun tak mengapa. Yang penting dia berani bersaksi. Keluarga wanita ini memang kebiasaannya macam itu. Walaupun untuk wanita yang ini saya tak tahu betulkah dia sampai haidnya 3 kali dalam sebulan, tapi saya tahu keluarganya memang track recordnya seperti itu kebiasaannya. Nah, ini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Yang lebih berhati-hati memang wajib wanita yang kedua ini menyaksikan, berani bersaksi, bersumpah memang si fulana ini memang dia haidnya 3 kali sebulan. Tak masalah. Dua-duanya itu pendapatnya sama-sama dekat. Intinya adalah kalau memang memungkinkan itu dalam sebulan memang haid itu 3 kali itu mungkin untuk keluarga itu atau memang wanita itu ada saksi yang terpercaya, maka ini diterima. Kalau tidak ada saksi yang terpercaya, maka dakwaan wanita tadi tidak diterima karena jarang dalam 1 bulan sampai haid 3 kali interval. Ada 3 interval itu. Mungkin sebulan cuma sekali aja. Makanya dipanggil datang bulan kalau di Indonesia, karena sebulan hanya 1 periode saja. Nah, tatkala Syuraih menghukumi seperti itu, kalau wanita pertama mampu mendatangkan saksi yang terpercaya, diterima. Kalau tidak, ya tidak. Maka Ali mengatakan apa? Qaulun maknanya adalah bagus. Nah, ini pujian Ali kepada Syuraih. Baik. Adapun asar yang berikutnya, asar Atok, kita akhirkan di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar. Ada satu lagi yang dibahas oleh Al-Hafidz. Kenapa Imam Bukhari mengatakan yuzkar? Tidak terang-terangan mengatakan qala Ali, qala Syuraih. Kenapa yuzkar? Karena Imam Bukhari merasa ragu apakah asar ini sahih atau tidak, karena memang diperselisihkan Asy-Sya'bi itu mendengar dari Ali atau tidak, ataukah sanadnya putus. Cuma kemungkinan besar untuk beliau mendengar dari Ali itu memang besar kemungkinannya. Cuma tansis siapa hufat yang mengatakan Asy-Sya'bi memang mendengar dari Ali, ini susah dicari. Makanya Imam Bukhari agak ragu-ragu. Yang mengatakan asarnya boleh disahihkan tidak masalah. Yang mengatakan kita tawakuf karena tidak jelas, Sya'bi tidak pernah terang-terangan mengatakan saya dengar dari Ali, boleh, tidak mengapa. Berarti asarnya tidak menjadi hujjah kalau dia ragu-ragu. Ilahuna wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.